Ibnu Hazm mengatakan, fa inna sirah Muhammad sallallahu alaihi wasallam liman tadabbaraha taqtadi tasdiqah darurah wa tashhadu lahu bi annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqan. Falau lam takun lahu mu'jizah ghaira siratihi sallallahu alaihi wasallam lakafa. Beliau katakan, sesungguhnya sirah, perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi siapapun yang menelaah, mengkaji, mempelajarinya dan menghayatinya, itu akan mengharuskan dirinya, akan menggiring dirinya untuk membenarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya dia akan bersaksi bahwasanya Rasul itu, ya, Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya, ini kalimat ujungnya nih yang menjadi dasar ana berikan judul mukjizat dari sirah nabawiyah. Beliau katakan, seandainya nggak ada mukjizat selain sirah beliau, ya, maka itu sudah cukup, ya. Padahal kita tahu mukjizat yang Allah beri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat lewat pada sebuah batu yang beliau lewati, maka batu itu mengucapkan salam. Ini riwayat yang sahih. Ya, batu mengucapin salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana kalau itu terjadi pada antum? Antum kabur. Nah, ini memang kekhususan. Nabi memegang makanan, maka beliau dengar, dan sahabat pun dengar bagaimana tasbihnya, ya, suara bertasbihnya makanan tersebut. Masya Allah. Bahkan riwayat yang masyhur, ya, pelepah korma yang biasa digunakan oleh Nabi sebagai mimbarnya, dan kemudian sahabat punya inisiatif, bikinin yang lebih baik deh, yang lebih cakep, yang lebih bagus. Maka akhirnya pelepah korma tersebut nggak digunakan lagi. Dan kemudian pelepah korma tersebut saat udah nggak digunakan Nabi, ya, sebagai mimbarnya, nangis jemaah, fabaka. Dan saat itu sahabat mendengar tangisannya, yang para sahabat menyaksikan. Sekiranya Rasul tidak menghampirinya, maka suara tangisannya terus akan terdengar. Allahu Akbar. Mukjizat Nabi itu sangat banyak jemaah. Isra Mi'raj, ini mukjizat ya. Mukjizat. Air keluar dari tangannya Nabi. Nah, sebagian ulama ini terjadi pada saat peristiwa Al-Hudaybiyah. Itu di tahun 6 Hijriah. Ya, saat Rasul mau umrah, kemudian dihadang, nggak boleh. Ya, kemudian saat kaum muslimin membutuhkan air, sumber air sangat sedikit, maka Rasulullah SAW dengan izin Allah mengeluarkan air dari celah-celah jarinya. Masya Allah, dari sela-sela jarinya, sampai-sampai air itu digunakan oleh semua sahabat yang bersama Nabi SAW saat itu. Mereka gunakan untuk minum dan berwudu. Subhanallah, ini mukjizat. Begitu pula mukjizat ludahnya Nabi lebih mantap dibandingkan antibiotik yang paling mantap. Oh iya, siapa yang pernah merasakan testimoninya, ya, manjurnya ludah Nabi mengobati penyakit? Ali bin Abi Thalib. Ya, di pagi hari di satu peperangan, Nabi ingin mempercayakan liwa atau raya, bendera panji kaum muslimin itu dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Ini posisi yang prestis nih, ya. Hanya orang-orang yang benar-benar dipercaya Nabi itu yang boleh memegang amanah ini. Tapi ternyata Ali nggak ada. Rasul tanya, di mana Ali? Maka sahabat sebagian mengatakan, Ali sedang sakit ya Rasulullah. Matanya sakit mata Ali. Maka Rasul perintahkan, ya, untuk menghadirkan Ali di hadapannya, dan kemudian beliau berdoa seraya kemudian meludahi matanya Ali bin Abi Thalib. Sembuh jemaah, seakan-akan Ali nggak pernah merasakan sakit di matanya. Ya, ini mukjizat. Jangan pernah coba-coba antum kayak begitu, ya. Istri antum lagi sakit mata, udah mah tenang. Rasulullah dulu pakai ludah. Ini mukjizat, ya, kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi juga meludahi makanan yang dimasak oleh istri Jabir ibn Abdullah di saat perang Khandaq, dan itu terjadi sekitar tahun 4 atau 5 Hijriah. Ya Allah, pada saat musim dingin yang amat sangat dingin, ya, kaum muslimin di Madinah kekurangan makan, bahan makanan lagi nggak ada. Masya Allah,
Jabir berinisiatif pengen ngundang makan Nabi dengan beberapa orang sahabat saja. Karena yang disiapkan oleh Jabir cuma 1 ekor kambing kecil dan 1 sok gandum yang masak istrinya. Kata istrinya, undang Nabi dan beberapa orang sahabat saja. Ya, Jabir tentu paham karena persediaannya cuma sebatas itu. Kemudian Jabir katakan, ya Rasulullah, aku undang engkau dengan beberapa orang sahabat saja untuk makan di rumahku. Karena istriku masak 1 ekor kambing kecil dan juga 1 sak gandum. Sampai didetailkan oleh Jabir, biar apa? Biar Rasul paham. Ya, persediaan makanannya nggak banyak. Tapi apa yang terjadi ketika Rasul disampaikan undangan seperti itu oleh Jabir? Rasul berkata, ya ma'syara Khandaq,